Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah secara online. Mari kita persiapkan diri dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita nyanyi lagu pembukaan Sungguh Indah Kau Tuhan. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami untuk di tempat masing-masing untuk beribadah secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa beribadah dengan baik dari pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun janji iman. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer melalui rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 67 ayat 6-7. Begini bunyinya, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Mari kita doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu yang melimpah. Ya Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan, persepuluhan maupun janji iman, kiranya persembahan dan persepuluhan yang kami berikan ini menjadi berkat dan menjadi harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu persembahan, hitunglah berkat-Mu. Jadi takut dan iman.
saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian persiapan firman Tuhan dengan sayapmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mekarsari. Kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, sudah mempersembahkan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan saat ini saatnya kita bersama untuk mendengar firman Tuhan. Sepanjang bulan September ini, tema kita hidup baru di dalam Kristus. Jadi sepanjang bulan September ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema hidup baru di dalam Kristus. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu pokok, tidak ada dusta dan amarah dalam kehidupan bersama. Dari Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh datang kepadamu. Kami sudah memuji namamu. Kami sudah mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Dan saat ini Tuhan, saatnya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Tiap hati dan pikiran kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai, supaya sungguh-sungguh kami hanya tertuju kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sucikan mulut lidah hamba-Mu, supaya kami layak menyampaikan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen, setiap orang percaya dalam suatu gereja disebut sebagai sesama anggota. Sehingga
tiap-tiap anggota gereja akan berkata satu dengan yang lain, akan menyatakan satu dengan yang lain bahwa kita ini adalah sesama anggota. Pernyataan bersama ini menjelaskan kepada kita masing-masing bahwa anggota gereja berada pada satu strata yang sama di dalam kehidupan bergereja. Semua anggota gereja satu sama lain selalu bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Hal penting yang perlu kita perhatikan bersama pagi ini berhubungan dengan pernyataan di atas bahwa setiap anggota gereja adalah sesama anggota, bisa hidup secara damai, secara rukun, secara harmonis. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, setiap anggota gereja seharusnya tidak ada dusta di dalam kehidupannya. Tidak ada dusta di antara sesama anggota gereja. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang Kristen, setiap kita, pasti kita pernah berbuat dusta, berkata dusta, berkata yang tidak benar. Tetapi pagi ini kita diingatkan, kita diajar sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anggota gereja, supaya kita bisa hidup bersama di dalam kehidupan bergereja. Kita diminta untuk menjauhkan diri dari dusta. Hidup bersama dengan ketenangan, karena satu sama lain tidak ada dusta. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus mau membuang dusta dari kehidupan mereka. Firman Tuhan berkata kepada kita, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus memberikan satu nasihat supaya tiap-tiap pribadi, setiap anggota berkata benar satu dengan yang lain. Membuang dusta, berkata benar satu dengan yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita jemaat Mekarsari pada pagi hari ini. Kita diminta untuk berkata benar seorang dengan yang lain. Kita diminta untuk meninggalkan dusta satu dengan yang lain. Masing-masing anggota harus berkata benar, sehingga setiap anggota dapat menjadi orang yang dapat dipercayai dan juga mempercayai. Jadi kalau masing-masing berkata benar, masing-masing meninggalkan dusta, maka kita akan dapat menjadi orang-orang jemaat yang dipercayai, tetapi juga kita bisa menjadi orang yang
mempercayai sesama anggota gereja. Saudara, menikmati kehidupan bersama tanpa dusta adalah suatu kehidupan bersama yang mendatangkan ketenangan, yang mendatangkan ketentraman, yang mendatangkan damai. Dan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jangan ada dusta. Kalau di antara sesama anggota tidak ada dusta, masing-masing berkata benar, maka tidak ada lagi hambatan bagi orang percaya sesama anggota untuk dapat berbagi persoalan kehidupan. Tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut ketika kita berbagi persoalan hidup kita kepada sesama jemaat. Semua bisa dipercaya dan mempercayai. Tidak ada lagi hal-hal privat, hal-hal personal, hal-hal pribadi yang disebar luaskan kepada orang lain. Tetapi masing-masing jemaat dapat saling mendukung, saling mendoakan. Jangan menjadi ember. Kalau kata orang, ember itu apa? Gambaran. Orang yang gampang nerocos, menceritakan orang lain. Kalau kita dapat info rahasia orang lain, kita beritahukan kepada yang lain. Tidak boleh terjadi seperti itu. Mari kita masing-masing membuang dusta. Mari kita masing-masing berkata benar, supaya kita dapat menjadi orang yang dapat dipercaya dan juga mempercayai. Rahasia orang lain jangan disebarluaskan, karena itu tidak baik untuk kehidupan bersama di dalam satu gereja. Saudara, apakah saudara setuju apabila satu sama lain tidak ada dusta? Apakah kita setuju kalau kita ini menjadi orang-orang yang saling percaya dan dipercayai? Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Buanglah dusta, berkatalah benar. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya dan juga mempercayai. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kemarahan tidak boleh berlarut. Kemarahan tidak boleh berlarut. Kita masing-masing pernah marah, pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan berbuat salah di dalam kehidupannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan mengikuti atau menyakiti hati orang lain.
mungkin suatu ketika kita bisa menyakiti hati orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan membuat orang lain tersinggung melalui perkataan kita mungkin, atau melalui perbuatan kita. Tidak ada satupun orang yang dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan pernah berbeda pandangan dengan orang lain. Seringkali kita berbeda pandangan dengan orang lain. Saudara, kenyataan ini menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan bersama sebagai anggota gereja bisa saja terjadi salah paham. Bisa saja terjadi membuat orang lain sakit hati. Bisa saja kita menjadikan orang lain marah oleh karena tindakan kita, oleh karena perbuatan kita, oleh karena perkataan kita. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau kemarahan itu terjadi di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, jangan berlarut-larut. Firman Tuhan begini bunyinya, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah boleh, bukan tidak boleh. Marah itu boleh. Tuhan Yesus sendiri pernah marah. Kita juga boleh marah. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah padam matahari. Janganlah terbenam matahari sebelum amarahmu padam. Jadi kita boleh marah, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Tidak boleh berkepanjangan. Paulus memberikan kepada kita nasihat supaya pada saat kita marah, jangan berbuat dosa. Kalau marah berkepanjangan, bisa saja kita berbuat dosa. Hal ini sangat ditekankan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang marah. Yang ketiga, pada waktu marah jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang Jawa zaman dulu selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Pada waktu sore demikian kira-kira. Magrib ojo dolanan pisau. Engko ndak ana setan lewat. Magrib ojo dolanan pisau, engko ndak ono setan lewat. Saudara, ini sebenarnya suatu nasihat agar kita dapat menjaga kewaspadaan. Sebab sewaktu-waktu orang itu bisa saja marah. Dan apa yang ada pada tangan kita bisa saja dipakai untuk melampiaskan kemarahan.
Orang lain bisa juga melihatnya dan menafsirkan dengan penafsiran yang salah. Rasul Paulus melihat hal ini begitu dalam, sehingga dia memberikan nasihat kepada jemaat Efesus supaya cepat menyelesaikan amarahnya, supaya tidak dipakai oleh iblis untuk menjatuhkannya. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara, mungkin saat ini kita dalam keadaan baik. Namun sewaktu kita marah, jika tidak berhati-hati, maka iblis dapat menjadikan kita jatuh ke dalam dosa. Sebab itu kemarahan jangan sampai berlarut-larut. Kita semua sama-sama anggota gereja. Itu sebabnya mari masing-masing kita berkata benar seorang terhadap yang lain. Mari tinggalkan dusta, sehingga kita dapat menjadi anggota yang dapat dipercayai dan mempercayai. Mari masing-masing kita sebagai anggota gereja berusaha untuk tidak menjadikan orang lain marah, namun berusaha untuk mendatangkan sukacita. Kalau kita menjadi marah, mari kendalikan diri kita, supaya kemarahan kita tidak berlarut-larut, agar iblis tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita sadari bersama sebagai anggota gereja. Jangan ada dusta di antara anggota gereja. Biarlah kita masing-masing berkata benar, sehingga kita bisa menjadi orang yang dapat dipercayai dan mempercayai orang lain. Mari kita bersama-sama untuk menekan kemarahan. Kalau kita harus marah, mari kita kendalikan kemarahan kita. Jangan matahari terbenam sebelum amarah kita padam. Itu berarti kita harus menyelesaikan kemarahan kita hari itu untuk hari itu. Jangan berlarut-larut. Jangan berhari-hari kemarahan kita tetap ada. Jangan berbulan, bahkan bertahun kemarahan itu masih ada. Iblis akan berusaha untuk mencari kesempatan kalau kemarahan kita berlarut-larut untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Sebab itu kendalikan kemarahan kita.
karena kita sesama anggota. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama melalui firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk nasihat firman-Mu, supaya masing-masing kami sebagai anggota gereja, sebagai anggota